Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita berjumpa pada malam ini dalam pembelajaran kita mata kuliah pengantar ekonomi. Kita sudah sampai pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membicarakan tentang apa itu pasar persaingan. Karena di pasar itu kan ada penjual, ada pembeli. Ternyata pasar itu mempunyai bermacam nama atau bentuk, ya. Nah, jadi ada pasar secara garis besarnya ada dua, ya. Ada namanya pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna, ya. Kalau pasar persaingan sempurna itu di situ ciri khasnya, ya, bahwasannya di situ banyak penjual dan banyak pembeli, ya. Jadi seperti pasar di pajak lah, ya, di pajak ses kambing, di pajak-pajak di pajak apa lagi, ya, pajak sentral dan sebagainya. Situ banyak pembeli dan juga banyak penjual, ya. Dengan barang yang kadang-kadang homogen, yang hampir sama, ya. Sebelah menyebelah bisa sama-sama jual cabai, sebelah menyebelah bisa sama-sama menjual bawang misalnya. Itu adalah ciri khas daripada pasar persaingan sempurna, ya. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna, ya. Nah, ini pasarnya bermacam-macam namanya, ya. Ada pasar monopoli, ya, oligopoli, duopoli, monopolistik dan sebagainya, ya. Ada pasar monopsoni, ya. Jadi secara garis besar tadi pasar ada dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, ya. Jadi di dalam materi ini kita akan bercerita tentang apa pengertian pasar, kemudian struktur pasar, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, dan bagaimana peran pemerintah dalam menentukan harga, ya. Arti pasar, ya. Arti pasar itu adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen, ya, yang bertransaksi baik barang maupun jasa, ya. Bertemunya penjual dan pembeli dalam menentukan atau menetapkan suatu harga yang keseimbangan, ya, atau equilibrium seperti minggu lalu kita bicara, ya. Tapi ada juga pasar yang penjual pembelinya nggak bertemu. Contohnya adalah pasar saham, ya. Dan berbagai macam pasar lainnya, ya. Ada pasar monopoli tadi, persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Jadi pasar persaingan sempurna itu adalah menggambarkan keadaan di mana produsen dan konsumen itu tidak dapat saling mempengaruhi harga. Jadi sesuai dengan kesepakatan aja, ya. Tidak bisa saling menekan dan tidak bisa saling menjudge itu ada harga. Jadi tetap aja interaksi atau tawar-menawar terjadi di sana, ya. Ciri khasnya tadi banyak penjual pembeli, biasanya barang atau jasanya itu homogen atau sama, ya. Kemudian pasar itu dapat diketahui dengan mudah, ya. Lalu adanya kebebasan. Ini adalah arti pasar persaingan sempurna, ya. Kemudian struktur pasar, ya. Struktur pasar itu adalah berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, ya. Seperti jumlah perusahaannya, skala produksinya, jenis produksi. Ini disebut struktur pasar, ya. Jadi berbagai hal yang mempengaruhi tingkah laku atau kinerja perusahaan, itulah yang disebut dengan struktur pasar, ya. Jadi struktur pasar itu bergerak dari mulai pasar persaingan sempurna hingga dia menjadi pasar monopoli, ya. Hingga dia menjadi pasar monopoli. Ini adalah beberapa
pasar yang diketahui berdasarkan strukturnya ya. Nah, ini nanti silakan Anda nanti baca sendiri ya di slide yang saya berikan ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di forum tanya jawab ya, forum diskusi tanya jawab. Jadi saya tidak menjelaskan pasar berdasarkan strukturnya ya, silahkan Anda membacanya sendiri ya. Lalu jenis pasar ya, ini tidak juga saya jelaskan. Kalau kurang jelas nanti silakan Anda bertanya di forum diskusi tanya jawab. Kemudian apa dampak negatif pasar persaingan tidak sempurna ya? Jadi karena dia sifatnya persaingan tidak sempurna ya, maka pasti akan suatu saat pasti akan terjadi ketidakadilan. Bisa saja terganggu perekonomian negara ya. Misalnya tiba-tiba pedagang menaikkan harga beras ya. Sementara beras itu kan kebutuhan daripada masyarakat ya. Secara sporadis mereka sama-sama menaikkan harga beras. Nah, tentunya pasti akan mengganggu perekonomian negara. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pemerintah perlu campur tangan dalam menstabilkan harga beras. Maka ditetapkanlah ada namanya penerapan harga maksimum. Lalu kalau barang atau barang jasanya itu bentuknya ekspor impor, maka dibentuklah penetapan kebijakan ekspor impor. Lalu dilakukanlah kontrak kerjasama dengan yang bersangkutan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menstabilkan barang-barang yang mempunyai kepentingan rakyat banyak ya, yang dimonopoli oleh beberapa perusahaan. Jadi secara gambar ini dapat dilihat bahwasannya pasar itu ada dua, ada pasar persaingan sempurna, ada persaingan tidak sempurna ya. Jadi kalau pasar persaingan tidak sempurna, bisa dia oligopoli. Oligopoli ini ada satu pembeli namanya, satu penjual. Pasar yang ciri khasnya punya satu penjual atau dua penjual ya. Oligopoli dan duopoli ya. Nah, akhirnya mereka ini bisa membentuk kartel ya. Oligopoli, duopoli ini bisa membentuk kartel yang akhirnya menjadi monopoli, monopolistik dan monopsoni. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna ya. Jadi kalau definisi pasar persaingan sempurna, pastilah di situ adalah banyak penjual dan pembeli ya. Dan keduanya tidak dapat saling mempengaruhi dalam harga ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan saja ya. Jadi ini monopoli ya. Monopoli itu hanya ada satu penjual lah yang mengatur harga ya. Misalnya Pertamina ya. Pertamina itu monopoli ya. Karena dia yang menentukan harga jual ya. Sedangkan oligopoli itu terdapat sedikit penjual di situ ya. Jadi bukan satu penjual tapi sedikit. Nah, dan biasanya tidak selalu melakukan kompetisi yang agresif ya. Sedangkan monopolistik ada beberapa penjual ya. Biasanya produk yang dijual cukup berbeda ya, di antara penjual-penjual itu, dan masing-masing penjual dapat menetapkan harga produknya ya. Karena apa? Barangnya berbeda ya. Jadi mereka bisa menetapkan harga produknya dengan ciri yang berbeda ya. Ciri yang lain pasar persaingan sempurna adalah setiap perusahaan itu mudah keluar dan mudah masuk ke pasar tersebut ya. Jadi kalau dia perusahaan baru bisa terjun langsung masuk ke pasar persaingan sempurna ya. Tapi kalau dia mungkin nggak sanggup bersaing di situ lagi, dia bisa keluar dari pasar tersebut ya. Jadi bebas-bebas saja ya, keluar masuk daripada pasar persaingan sempurna ya. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna ya, saya pikir Anda bisa baca sendiri slide yang saya berikan ya.
Nanti silakan bertanya kalau misalnya nanti ada yang ingin Anda tanyakan kembali ya. Ini juga beberapa aspek khusus pasar monopoli juga tidak saya terangkan ya. Silakan baca sendiri. Ini juga pasar persaingan versus pasar persaingan sempurna kayak mana ya. Kayak mana apanya kebalikannya ya. Kebalikannya. Ini tidak saya baca lagi. Nah, ini. Jadi kurva permintaan perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopoli berbeda ya. Jadi kalau kurva permintaan atau demand curve perusahaan persaingan sempurna itu datar deh, ya, horizontal ya. Jadi biasanya ini harga, ini jumlah, maka kurvanya itu cenderung datar kalau pasar persaingan sempurna. Tetapi kalau pasar perusahaan monopoli dia cenderung menurun ya, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi betul-betul macam kurva permintaan ya, demand ya. Jadi kurva permintaan untuk perusahaan monopoli biasanya kurvanya sama dengan kurva demand ya. Sementara kalau di pasar persaingan sempurna dia horizontal. Ini adalah beberapa yang disebut dengan perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan perusahaan monopoli. Sementara kalau di pasar monopoli ya pendapatannya itu bisa ditentukan oleh harga dikali kuantiti ya, sama dengan total revenue atau pendapatan ya. Nah, kalau mencari pendapatan rata-ratanya total revenue dibagi kuantiti atau sama dengan average revenue sama dengan price atau harga ya. Sedangkan marginal revenue adalah pertambahan total revenue dibagi pertambahan kuantiti sama dengan marginal revenue. Nah, apa itu maksud total revenue? Itu silakan baca di referensi yang lain. Bagaimana perusahaan monopoli ya, atau perusahaan pasar persaingan tidak sempurna bisa memaksimumkan keuntungannya ya? Ya tentunya harus berdasarkan bisa memakai dua pendekatan ya. Bisa berdasarkan pendekatan biaya total dan hasil penjualan total ya. Berapa biaya totalnya, kemudian berapa hasil penjualan totalnya. Juga bisa berdasarkan pendekatan biaya marginal atau bisa berdasarkan hasil daripada penjualan marginal ya. Ini adalah penjelasan tentang persaingan oligopoli atau pasar persaingan tidak sempurna oligopoli ya. Jadi ini oligopoli itu adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan menjual sama ya. Jadi menjual barangnya sama, tetapi dia tidak monopoli ya. Kalau Pertamina jual minyak kan monopoli. Ini ada beberapa produk dia bisa jual oleh perusahaan yang sama ya. Silakan itu baca ya sendiri ya. Karena belajar S1 ini adalah yang penting Anda paham ya dan banyak membaca ya. Jadi kalau ada yang jelas, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Karena kita ingin membutuhkan Anda itu bisa paham, tidak harus mengharap bahannya itu dari saya. Anda bisa cari bahan yang lain. Kemudian ada ciri khas daripada pasar oligopoli ya. Kamu sering melihat iklan TV ya, iklan mie atau iklan iklan rokok lah terutama ya, kalau di lewat jam 8 banyak iklan rokok. Nah, itu adalah ciri khas pasar oligopoli ya. Kenapa? Pasar oligopoli itu agar bisa barangnya dikenal dia harus banyak iklan. Baik iklan media cetak, media televisi ya. Nah, sehingga biasanya pasar oligopoli itu membutuhkan media promosi atau media iklan
Nah, biasanya membutuhkan biaya yang lebih ya di dalam pembiayaannya agar barangnya itu bisa dikenal ya. Jadi dia tidak door to door atau tidak serta merta ditaruh di toko ya, ditaruh di satu toko atau beberapa toko barangnya itu ya. Nah, kalau nggak diiklankan di media cetak atau di media internet atau di media televisi, barang itu tidak akan dikenal masyarakat. Jadi dia harus punya media iklan ya. Jadi itulah kalau Anda lihat perusahaan-perusahaan beriklan di TV, ya itu adalah berarti dia perusahaan oligopoli. Dan kurvanya kalau pasar oligopoli itu apa dia bengkok patah dia. Jadi dari kiri ke atas, dari kanan atas menuju kiri bawah ya. Lalu dia bisa bengkok deh kurvanya ya. Karena apa? Karena perbedaan harga, perubahan harga dan sebagainya. Apa hambatan di dalam industri pasar persaingan oligopoli ya? Biasanya hambatannya itu paling tentang prioritas skala ekonomi ya. Kemudian bisa jadi karena perbedaan biaya produksi, lalu ada keistimewaan hasil produksi ya. Biasanya ini yang hambatan-hambatan terjadi di pasar oligopolis ya, oligopolis ya. Baiklah ya. Mungkin ini aja penjelasan dari saya tentang teori pasar persaingan ya, pasar persaingan. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan Anda bertanya di media e-learning kita ya. Karena pembelajaran kita memakai media e-learning ya, masih memakai media e-learning. Silakan Anda bertanya di forum diskusi tanya jawab. Demikianlah saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Semoga Anda tetap semangat di dalam pembelajaran kita. Terima kasih.